Oke, silakan dimulai, sudah direkam. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. teman-teman semuanya, alhamdulillah kita dapat bertemu kembali di mata kuliah micro teaching di hari ini. Hari ini yang bertugas sebagai guru adalah Umi Halimah Tusadiyah, Vira Deswita, dan Hasna Dini Nurfatih. Dan juga observer yaitu Fidini Luwak Sukma, Fatir Tasyahuda, dan Fadiyah Nur Afifah. Untuk mengharap ridha Allah, mari sama-sama kita memulai pembelajaran micro teaching di hari ini dengan berbasmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Bismillahirrahmanirrahim. Oke, baik, langsung saja. Penampilan pertama akan ditampilkan oleh Umi Halimah. Untuk Umi Halimah dipersilakan. Viro belum ada ya? Belum ada, Mi. Oke, sebentar ya. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hari ini kita ketemu lagi ya di pembelajaran tematik. Hari ini pembelajaran kita untuk tema 1, subtemanya tubuhku. Gimana kabar anak-anak semuanya? Sehat ya? Sehat, Bu. Sehat, alhamdulillah. Sudah makan ya? Oke, Alhamdulillah. untuk sudah siap belajar ya hari ini? Untuk memulakan untuk pembelajaran hari ini, kita mulakan dengan berdoa dulu ya. Ibu mulakan saja untuk berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, di sini Ibu akan mengajar tentang materinya tentang tubuhku. Anak-anak, apa aja sih yang kalian tahu tentang tubuh, bagian tubuh kalian? Coba disebutkan. Siapa yang tahu tentang bagian tubuh kalian?
Sebutkan satu-satu. Ayo coba. Siti Hajar, Tangan. kamu tahu apa? Tangan. Tangan, Bu. Ya, siapa lagi? Kepala, Bu. Kepala, boleh. Ada lagi? Nah, di sini Ibu punya lagu. Kalian pasti sudah pernah dengar ya lagunya. Nah, ikutin ya, nanti Ibu nyanyikan dulu, nanti setelah itu kalian bisa mengikuti bersama-sama. Dua mata saya, hidung saya. Maaf, sebentar. Ibu peragakan sebentar. Jadi lagunya gini. Dua mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Ayo dicoba anak-anak untuk menyanyi bersama-sama. Ayo, 1, 2, 3. Dua Mata mata saya, hidung saya satu. Dua kaki saya pakai sepatu baru. Dua telinga saya yang kiri dan kanan. Satu mulut saya tidak berhenti makan. Sore. Pintar semua ya murid Ibu. Nah, di sini Ibu menjelaskan apa saja sih bagian tubuh kita. Nah, sesuai dari buku tematik, boleh kalian nanti dibuka ya bukunya, buku tema 1 halaman 38. Nah, di situ ada apa saja bagian-bagian dari tubuh kalian. Nah, pertama, apa tadi? Ada mata. Nah, apa sih fungsinya mata anak-anak? Untuk melihat. Ya, betul. Mata berfungsi untuk melihat. Ada berapa mata? 2. Ada 2. Allah menciptakan mata kita itu ada 2. Tapi bila tidak ada 2, berarti itu termasuknya masih ciptaan Allah juga. Kita mesti bersyukur juga. Dan itu masih bisa diobati nanti. Kemudian ada apa ini gambarnya? Hidung. Hidung. Apa sih fungsinya hidung anak-anak? mencium bau harum. Mencium bau. Bagus. 100 buat kalian semua. Jadi tubuh yang kedua di sini ada hidung. Hidung ini fungsinya untuk mencium bau, kemudian untuk menyaring partikel-partikel atau kuman-kuman dari udara. Jadi dalam hidung kan ada bulu-bulu halus tuh. Nah, itu untuk menyaring partikel-partikel udara yang masuk ke dalam paru-paru kita. Kemudian yang ketiga tadi apa dalam lagunya? Ada mata, hidung, kemudian ada apa lagi? Kaki. Ada berapa kaki kita anak-anak? 2, Bu Guru. Betul. Kaki kita ada 2, ada kanan dan kiri. Itu berfungsi untuk berjalan dan Lari. Jalan dan berapa? Berlari, betul sekali.
Jadi dua kaki ini berfungsi untuk berjalan dan berlari. Kemudian yang lanjutnya ada telinga atau kuping. Nah, kuping juga ada dua anak-anak. Kuping ada kuping kanan, ada kuping kiri, dan fungsinya itu untuk mendengar. Jadi manusia diciptakan oleh Allah itu mempunyai dua telinga, telinga kanan dan kiri berfungsi untuk mendengar. Kemudian yang terakhir ada mulut. Nah, apa fungsinya mulut anak-anak? Buat ngomong, Bu. Iya, untuk berbicara. Fungsinya mulut itu untuk berbicara, untuk makan, kemudian dan harus dijaga kebersihannya. Ya, siapa di sini yang rajin sikat giginya? Wah, nggak ada yang sikat gigi ya. Sikat Harus gigi, dijaga Bu. ya. Iya betul, harus dijaga ya anak-anak kebersihan mulut. Karena di dalam mulut itu ada gigi, ada lidah, dan itu semuanya itu ada sarang penyakit kalau tidak dibersihkan. Ya, sehari minimal 2 kali untuk sikat gigi. Pagi kita sikat gigi sebelum berangkat ke sekolah, dan malam hari sebelum tidur itu juga harus sikat gigi lagi. Biar apa? Biar setelah kita makan di malam hari dan mau tidur, itu bakteri-bakterinya tidak berkembang biak, dan itu akan menyebabkan nanti gigi kalian bolong, itu berlubang, dan kalau sudah berlubang gigi kalian akan sakit dan lama-kelamaan akan rusak dan harus dicabut. Gitu. Jadi harus dijaga kebersihannya ya kalian semua. Gimana sih cara membersihkan anggota tubuh kalian? Ayo, ada yang tahu gimana cara membersihkan dari tadi mata, hidung, kaki, telinga, dan mulut? Itu semua gimana cara membersihkannya? Mandi, Bu. Betul. Mandi berapa kali dalam sehari? 3. 3. Minimal itu mandi 2 kali ya, pagi dan sore. Kemudian ada lagi cara membersihkan anggota tubuh yang tadi dengan berwudu ya anak-anak. Maka kalian harus rajin berwudu, rajin sholat agar kebersihan mulut, kebersihan telinga, kaki, hidung, dan mata itu bisa terjaga. Gitu ya anak-anak ya. Kemudian di sini juga Ibu punya satu lagi lagu. Lagunya begini. Dengerin ya. Kepala, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Nah, Ibu punya games di sini. Coba Ibu pengen lihat dong muka-mukanya biar nanti Ibu bisa kasih gamesnya, permainannya. Coba dilihatkan. Nah, di sini coba Siva tahu pundak yang mana Siva? Siva kedengeran ya Siva ya. Oke, baik Siti Hajar, coba pundak yang mana Siti Hajar? Ya, betul. Itu pundak. Nah, di sini Ibu mau punya permainan games. Coba di kalian tunjuk anggota tubuh, nanti Ibu sebutkan, tapi kalian tunjuk ya untuk bagian tubuhnya. Coba, mana yang namanya kuping? Iya, betul. Kemudian, mana yang namanya mata?
Betul sekali. Pinter ya anak-anak Ibu. Jadi di sini kalian sudah tahu anggota tubuh kalian dan cara membersihkannya, kemudian fungsinya juga untuk mengenal diri kalian sendiri, anggota tubuh kalian sendiri. Gitu. Kemudian untuk sebenarnya Ibu ada games lagi ya untuk Ibu punya games lagi untuk pelajaran kali ini. Tapi Ibu ganti aja dengan tugas ya. Jadi tugasnya itu ada di buku tematiknya halaman 41. Di situ nanti kalian bisa mencocokkan tulisan atau bagian gambar dari buku tersebut dengan tulisannya. Misalnya di situ kan ada gambar tangan. Nah, kalian bikin garis lurus. Bikin garis lurus mana yang tulisannya tangan, kemudian mana yang tulisannya mata. Gitu. Gitu ya anak-anak. Nanti itu PR-nya ditulis, kemudian untuk minggu depan dibawa. Nah, setelah ini ada yang ingin bertanya anak-anak? Ibu kasih kesempatan untuk bertanya. Oke, tidak ada ya, tidak ada yang ingin bertanya, baik. Atau Ibu coba Ibu bertanya, siapa di sini yang apa sih yang pertanyaan Ibu? Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Apa yang kalian rasakan setelah kalian mengetahui tentang anggota tubuh kalian? Coba Siti Hajar, apa yang sudah kamu rasakan tentang pembelajaran kita hari ini? Menjaga kebersihan, Bu. Baik, bagus. Jadi menjaga kebersihan tubuh sangatlah penting ya, Siti. Jadi kita harus sering-sering menjaga kebersihan tubuh kita agar kita tidak terhindar dari berbagai macam penyakit dan tubuh kita menjadi sehat. Selain menjaga makanan, menjaga kebersihan tubuh juga sangat penting ya anak-anak ya. Baik, nah tadi sudah ya untuk PR-nya nanti bisa dikerjakan untuk minggu depan kalian kerjakan, dan Ibu juga ada satu lagi ini tugas untuk menyalin. Kalian tulis di buku untuk lagu yang sudah tadi Ibu nyanyikan dan kita nyanyikan tadi. Ada 2 lagu. Nanti kalian tulis di buku. Nanti kalian tes di buku 2 lagu itu ya. 2 tadi sudah ya. Lagu yang pertama apa tadi? Lagu 2 Mata Saya yang pertama, yang kedua ada lagu Pundak Lutut Kaki. Nah, itu nanti ditulis kalian. Jadi PR ada berapa? Ada berapa Siti? 2. Ada 2. Baik. Jangan lupa besok di minggu depan dikumpulkan untuk dinilai sama Ibu. Baik, itu saja yang bisa Ibu sampaikan untuk pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih anak-anak sekalian atas kesempatannya dan kita bisa belajar bareng. Semoga apa yang kita pelajari hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua dan bisa diterapkan ya di kehidupan keseharian kalian. Jangan lupa mandi, wudhu, dan selalu menjaga kebersihan.
Ya, terima kasih anak-anak. Ditutup dengan doa. Ayo kita tutup dulu. Coba Siti Hajar ditutup berdoa. Mari teman-teman kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, terima kasih anak-anak ibu sekalian. Ketemu lagi minggu depan ya. Sehat-sehat selalu, jaga kesehatan, dan selalu rajin belajar. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Guru. Terima kasih. Baik, terima kasih untuk Umi Halimatus Hadiah yang telah memaparkan Waktunya masih banyak ya, Indah? masih sih sampai 14 tadi kita mulai berapa? 14.45. 13.50 ya? 13.47. 14.47. Masih banyak ya waktunya. Mau Ya sudah dilanjut? deh. Enggak. Makasih. Selanjutnya, pemilihan kedua yaitu dari Hasna Dinurpati. Untuk Hasna dipersilakan. Teman-teman yang menjadi siswa mohon partisipasinya ya. Iya. Bentar ya.
Hasnah. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka. Merdeka. Baik. Apa kabar anak-anak? Semuanya sehat atau ada Baik, yang Bu. sakit? Sehat, Bu. Semua sehat ya. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, Ketua kelas pimpin doa. Siti Hajar, silakan. Baik, mari teman-teman, sebelum memulai pelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa memulai. Udah, Bu. Baik. Hari ini siapa yang tidak masuk? Atau masuk semua? Ahda Aulia ada. Hadir Ibu. Oke, Fitdini hadir. Hadir. Baik, semuanya hadir ya. Alhamdulillah. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran kita hari ini, yaitu menentukan KPK dan FPB. Nah, sekarang Ibu ingin bertanya dulu. Ada tidak yang masih ingat pembelajaran kita sebelumnya? Ada yang tahu tidak? Bagaimana? Sudah lupa, Bu. Lupa ya? Oke, jadi kemarin kita itu belajar faktorisasi Prima. Nah, iya. Jadi faktorisasi prima itu adalah menyatakan bilangan dalam bentuk perkalian suatu bilangan prima. Nah, bagaimana sih kita mencari bilangan prima itu? Yaitu dengan menggunakan pohon apa? Faktor. Ya, pohon faktor. Nah, karena sudah diingatkan kembali pelajaran kemarin, yaitu adalah faktorisasi prima. Sekarang kita akan melanjutkan pembelajaran kita, yaitu adalah menentukan KPK dan FPB. Baik, anak-anak. Jadi, tujuan kita mempelajari KPK dan FPB ini diharapkan agar nantinya kalian dapat menentukan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK dengan baik dan benar. Kemudian, kalian juga dapat menentukan faktor persekutuan terbesar FPB dengan baik dan benar. Kemudian, kalian juga bisa menentukan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian kalian juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan KPK dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Kemudian juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Juga dapat menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penerapan KPK dan FPB dalam kehidupan sehari-hari dengan baik dan benar. Oke, Ibu ingatkan kembali. Jadi hari ini kita akan belajar tentang menentukan KPK dan FPB. Nah, sekarang Ibu jelaskan satu-satu ya. Yang pertama yaitu adalah KPK. Sudah siap belajar semuanya? Sudah. Baik. Nah, sekarang coba anak-anak baca dan perhatikan gambar di slide. Nah, di sini
Ayah memasang lampu hias di depan rumah untuk memperingati HUT kemerdekaan RI. Ayah akan menyalakan lampu hias bergantian dalam waktu yang sudah ditetapkan. Lampu berwarna merah menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Nah, pertanyaannya, pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, itulah mengapa kita perlu mengetahui dulu apa itu APK. Sudah dipahami soalnya, anak-anak? Jadi di sini ada lampu berwarna merah yang menyala setiap 5 detik dan lampu berwarna hijau menyala setiap 6 detik. Nah, pada detik berapakah lampu berwarna merah dan hijau akan menyala bersama-sama kembali? Oke, kita lanjut dulu ya. Nah, sebelum lanjut, apakah anak-anak sudah ada yang tahu apa arti dari kelipatan persekutuan terkecil? Kemudian bagaimana menentukan kelipatan persekutuan terkecil? Apakah sudah ada yang tahu? Belum, Bu. Belum tahu, Bu. Bingung. Tahu tidak? Belum, Bu. Belum tahu. Belum. Baik, kita lanjut. Nah, kelipatan persekutuan adalah kelipatan yang sama dari dua bilangan atau lebih. Contohnya nih, misalnya ada bilangan 2 dan 3. Nah, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, dan 18. Nah, mengapa? Sekarang Ibu jelaskan pakai papan tulis dulu. Halo anak-anak, apakah papan tulisnya terlihat? Anak-anak, apakah papan tulisnya terlihat? Sudah, Bu. Terlihat, Bu. Baik. Tadi ada yang mencatat soalnya? Kita lihat lagi ya. Tadi soalnya itu adalah mana tadi? Nah, ada contoh itu adalah bilangan 2 dan 3. Nah, di sini itu kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 adalah 6, 12, 18. Nah, dari mana? Nah, sekarang perhatikan ya.
Terlihat ya anak-anak? Kurang jelas, Bu. Gimana Siti Hajar? Kurang jelas, ngeblur. Tulisannya buram, Bu. Oh, buram, ya udah. Jauh juga, Bu. Terlihat? Terlihat, Bu Guru. Oke. Sudah. Oke, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah 6, 12, 18. Nah, sekarang kita buktikan. Kenapa kok bisa 6, 12, 18? Nah, mengingat pembelajaran kita sebelumnya itu kita juga sudah membahas tentang kelipatan suatu bilangan. Ada yang masih ingat apa itu kelipatan suatu bilangan? Siapa yang masih ingat atau sudah pada lupa semua? Tidak ada yang ingat? Wanda, ingat tidak? Yang dikali ya, Bu. Iya, benar sekali. Jadi, kelipatan suatu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Nah, di sini kan bilangan aslinya kan ada 2, terus ada 3. Nah, 2 itu kan dikalikan dengan bilangan aslinya ini. 2 dikalikan Nah, Ibu ulangi lagi ya. Jadi kelipatan satu bilangan adalah hasil kali bilangan tersebut dengan bilangan asli. Kan bilangan aslinya 2. Nah, sekarang kita mulai dari angka 1. 1 kali 2, 2, 2. Kemudian 2 kali 2, 4, 4. 3 kali 2, 6, 6. Lanjut. 4 kali 2, 8, 8. Oke. 5 kali 2, 10, 10. 6 kali 2, 12. 12, 7 kali 2, 7 kali 2, 14, 8 kali 2, 16, 9 kali 2, 18, 18. Nah, sekarang untuk yang 3 sama. 1 kali 3, 3. 3, 2 kali 3, 6, 3 kali 3, 9. 4 kali 3, 12. Oke, tulisannya jelek. 12. Kemudian 5 kali 3, 15. 6 kali 3, 18. Nah, cukup. Nah, tadi kan kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah 6, 12, dan 18. Dari mana? Jadi kalau misalnya kita ingin mencari kelipatan persekutuan, itu kita cari, apa namanya kan tadi pengertiannya, kelipatan persekutuan itu adalah kelipatan yang sama dari 2 bilangan atau lebih. Nah, di antara ini, dan ini, yang sama angka berapa aja? Ayo. enam, Ya, angka 6. Setelah 6 ada angka berapa? 12, 12. Setelah 12 ada angka berapa? 18, 12. Oke, jadi benar ya, kelipatan persekutuan dari 2 dan 3 itu adalah 6, 12, dan 18.
Nah, itu jadi cara mencarinya seperti itu. Nah, kalau misalnya ditanya nih, kelipatan persekutuan terkecil, yang mana dong jawabannya? 2. Kok 2? Apakah ini 2 ya? Apakah di sini ada angka 2? Di ini nih, yang kelipatan dari 3, apakah ada 2? Enggak. Ada tidak, Siti? 3. Tidak ada kan? Enggak. Nah, ya udah kita lihat aja nih yang sudah tadi. Tadi kita sudah ketemu nih kelipatan persekutuannya itu ada 6, 12, dan 18. Kalau yang ditanya yang terkecil itu berarti berapa? 6. Iya, 6. Pinter Syifa. Oke, jadi kalau misalnya ditanya kelipatan persekutuan terkecil dari 2 dan 3 adalah 6. Oke, paham ya? Ada yang ingin ditanyakan? Belum, Bu. Belum pahamnya di mana? Belum ada yang ditanyakan. Oh, belum ada yang ditanyakan. Baik. Oke, kita lanjut. Nah, oke. Nah, sekarang kalau misalnya sudah tidak ada yang ditanyakan, coba Ibu kasih waktu 5 menit. Masing-masing kerjakan ya. Ibu bagi deh, Syifa tolong kerjakan yang A. Siapa yang mau mengerjakan yang B? Ahda bisa, Ahda? Semuanya bisa ya. Bebas mau mengerjakan nomor berapa. Yang penting satu orang semuanya harus mengerjakan. Ibu kasih waktu 5 menit, nanti kita jawab bersama-sama. Nanti kita samakan jawabannya, oke? Ini soalnya, silakan. Oh ya, anak-anak itu tadi soalnya adalah menggunakan faktorisasi prima ya. Kalau misalnya faktorisasi prima, boleh pakai pohon faktor ya. Masih ingat tidak anak-anak? Atau mau dikasih contoh dulu? Kasih Contoh, contoh. contohkan dulu nomor A ya. Oke, apakah terlihat papan tulisnya? Terlihat, Bu. Baik. Oke, nah kan tadi perintahnya itu adalah mencari KPK dengan menggunakan faktorisasi prima. Nah, masih pada ingat ya apa namanya pohon faktor. Kan ini ada 10, ada 12.
Nah, kalau misalnya kita mau menggunakan apa namanya? Kalau kita misalnya mau menggunakan pohon faktor, itu ada langkah-langkahnya. Nah, Ibu ingatkan lagi supaya anak-anak ingat kembali, yaitu adalah nih. Nah, langkah mencari faktor prima suatu bilangan. Jadi, bagilah bilangan dengan bilangan 2. Nah, ulangi langkah 1 jika memungkinkan. Yang ketiga, jika sisa bilangan sudah tidak bisa dibagi dengan 2, maka bagilah dengan 3, 5, 7, dan seterusnya. Nah, sekarang kita masuk ke soal, itu ada 10 dan 2. Nah, 10 kan tadi kita bagilah dengan bilangan 2. 10 dibagi 2, ayo 10 bagi 2 berapa? 5. Oke, 5. 5 dibagi 2 bisa nggak? Bisa ya? Bisa, Bu. Bisa. Tidak Berapa? bisa. Oh, nggak bisa. Oke. Sekarang kita ke angka 12 dulu. 12 dibagi 2? 6. Nah, 6 dibagi 2? 3. 3. Nah, bis. 3 dibagi 3? Dibagi 2 tidak bisa ya. Jadi kita bagi 3 itu sah? 1. Ini dibagi 4 juga tidak bisa. Kita bagi 5 hasilnya sah? 1. Nah, jadi di angka 10 ini ada apa aja? Gimana caranya? Dua dikali ayo lupa. Dua dikali 5 dikali 1. Kalau yang 12? Ayo, pada kemana ini? 2 kali 2 kali 3. Oke, 2 kali 2 kali 3. 1. Nah, kalau misalnya KPK tadi itu kan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau sudah seperti ini, bagaimana cara menentukan KPK-nya? Yaitu adalah dengan menuliskan bagaimana? Lupa ya. Jadi kalau misalnya sudah seperti ini, cara menentukan KPK-nya, KPK 2 dan 10 dan 12, 10 dan 12, itu dengan cara menuliskan semua angka yang ada di sini. Kalau misalnya ada angka yang sama, itu kita pilih angka yang terkecil atau yang terbesar. Terkecil.
Besar. Terkecil. Kalau terkecil itu apa? Mencari apa? PB. Iya, betul, mencari FIB. Kalau KPK itu kita nuliskan yang terbesar. Kan di sini sudah ada angka 2, di sini juga ada angka 2. Ini karena duanya ada 2, jadi kita jadikan aja 2 pangkat 2. Jadi kita tulis di sini 2 pangkat 2 dikali, kemudian ada angka 5. 3 dulu ya. 3, ya benar 3, terus dikali 5. Sama dengan berapa? 15. 15. Benarkah 15? 2 pangkat 2 berapa? 4. 4 3, 12. 5. 60. Iya, 60. Nah, itu hasilnya. Oke, itu udah Ibu contohin yang A. Sekarang anak-anak coba cari yang B, C, dan seterusnya ya. Ibu kasih waktu 5 menit. Dimulai dari sekarang. Ibu tadi soal yang B apa, Ibu? Ya, bentar ya, Ibu tampilin lagi. Ibu, aku mau coba yang B, Bu. 38 dan 40. Udah. Bentar ya, Ibu hapus dulu papan tulisnya. Berapa tadi? 38 dan 40. 40. Oke. Nah, sekarang 38. Bagi 2 hasilnya? 19. Ya, 19. 19 bagi 2? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Bagi 3? Udah. Nggak bisa ya? Nggak bisa juga. Bisanya dibagi berapa? Sampai 19 doang, Ibu. 19 Kan doang. udah bilang terima. Oke. Kita lanjut. Yaitu ke 40. 40 dibagi 2? 20. 10 dibagi 2? 10. 10 bagi 2? 5. Iya. Dah. Sekarang kita tulis. 38-nya ada berapa aja? 2 dikali 19. Ya, 40-nya? 2 pangkat 3 dikali 5. Iya. Nah, berarti KPK-nya? KPK-nya berarti 2 pangkatnya 3. 2 pangkat 3 dikali 5 dikali 19 ya, Ibu? Berapa hasilnya ada? Hasilnya... Bentar, hitung dulu, Ibu. Oke. Sama dengan 2 pangkat 3 berapa? Pangkat 3. 48 kali 15. Berapa ada? Sudah ketemu?
700? 760, Ibu. Ya, bagus. Ayo, siapa lagi yang sudah selesai? Setelah satu soal lagi, kita langsung masuk ke FPB. Ayo, siapa yang mau? Syifa? Wanda? Atau Indah? Tihajar? Ijma Shania mau coba? Soalnya apa, Bu? Ini ya soalnya. 15 dan 20. Ada yang sudah mengerjakan? Siapa yang sudah? Ya sudah, kita jawab bersama-sama saja ya. 15, 20. 15 dibagi 2 bisa tidak? Tidak. Dibagi berapa? 3. Iya, dibagi Dibagi 3. sama dengan 5. 20 dibagi 2 bisa? Bisa, Bisa. Bu. 10 ya. 10. Dibagi 2. 2. 5. Oke. 2 pangkat? Berapa pangkatnya? Pangkat 2. Ya, 2 pangkat 2 dikali 5. Jadi KPK-nya berapa? Dua pangkat 2 kali 3 kali 5. Nah, berapa hasilnya? Hasilnya berapa? 2 kali 2? 60. Oke. Oke. Untuk soal selanjutnya dicoba di rumah ya. Kita lanjut ke FPB. Terlihat slide-nya? Terlihat, Bu Guru. Oke. Nah, tadi kita sudah bahas dengan KPK. Diingatkan lagi, KPK itu adalah kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang kita masuk ke FPB. Nah, kalau tadi, oh ya, kita tadi belum bahas yang soal yang tadi ya, yang mengamati pertama. Nanti saja deh kita bahas setelah ini ya. Nah, kalau tadi kan KPK, sekarang FPB. Nah, Ibu mempunyai 18 jeruk dan 12 apel. Setiap kantong plastik diisi dengan buah jeruk yang sama banyaknya dengan buah apel. Nah, berapakah banyaknya kantong plastik yang dibutuhkan Ibu? Berapakah banyaknya jeruk dan apel di masing-masing kantong plastik? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, kita perlu memahami terlebih dahulu apa itu kita bisa menjawab ini itu dengan menggunakan FPB. Nah, sekarang kita harus memahami dulu apa itu FPB. Nah, EPB atau faktor persekutuan, EPB artinya faktor persekutuan terbesar. Nah, kalau faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Nah, kalau misalnya faktor persekutuan terbesar itu artinya adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih dan yang terbesar.
Itu kalau misalnya faktor persekutuan yang terbesar. Nah, contohnya di sini ada faktor persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, dan 4. Kok bisa? Bagaimana, Bu? Nah, sekarang Ibu jelaskan dulu ya. Terlihat papan tulisnya? Persekutuan dari 8 dan 12 adalah 1, 2, 4. Terlihat anak-anak papan tulisnya? Terlihat, Bu. Oke. Nah, untuk mencari PB ini, sama saja kita juga bisa menggunakan faktor persekutuan atau faktorisasi prima seperti pohon faktor tadi juga bisa. Nah, kalau misalnya seperti yang tadi, sama saja, tinggal kita cari dulu faktorisasi primanya. Itu adalah di sini ada 8 dan 12. 8 bisa dibagi 2. Bisa tidak anak-anak? Delapan bisa dibagi 2 tidak? Bisa. Bisa. Berapa 8 dibagi 2? 4. Oke. Empat bisa dibagi 2? Bisa. Oke, hasilnya berapa? 2. 2. 12 dibagi 2? 6. 6 dibagi 2? 3. Oke. Berarti ini ada 2 pangkat 3. Sini ada 2 pangkat 3 kali 3. Nah, kalau KPK tadi, kita carinya itu tadi, kalau misalnya ada bilangan yang sama seperti ini, kita pilih yang terbesar atau yang terkecil untuk KPK tadi? Terkecil. KPK, untuk KPK? Ayo, Oh, baru saja loh. Besar. Besar. Diingat-ingat ya, kalau KPK itu carinya yang terbesar. Kalau misalnya kita pakai faktorisasi prima seperti ini, pakai pohon faktor seperti ini, kalau misalnya ada bilangan yang sama, itu kita kita masukin ke ketika mencari KPK-nya itu adalah yang terbesar, 2 pangkat 3. Tapi ini sama-sama besar kok. Kalau misalnya yang satunya, oh maaf ini 2 pangkat 2 ya anak-anak. Nah, ini ada 2 pangkat 3 dan 2 pangkat 2. Berarti kita pilih 2 pangkat 3 dikali 3. Ini kalau untuk KPK. Nah, sekarang kalau misalnya untuk FPB, kita pakainya yang kecil atau yang besar? Kecil. Ya, yang kecil. Itu adalah 2 pangkat 2 dikali berapa? Dikali kelihatan ya? Dikali 3. Sama dengan 2 pangkat 2 kali 3 berapa anak-anak? Dua belas, Bu.
2 kali 2, 4. 4 kali 3, 12. Jadi, persekutuan dari 8 dan 12 adalah 12. 12. 12. Oke. Kalau kita misalnya mau pakai cara yang seperti tadi, bisa juga kita cari menggunakan faktor persekutuan. Itu misalnya seperti ini. Kan ini ada 8, ada 12. Nah, faktor yang mungkin dari bilangan 6, dari bilangan 8 itu kira-kira berapa? Misalnya gini, angka yang bisa dibagi 8 misalnya gini nih, angka berapa yang ketika dia dikali itu hasilnya sama dengan 8 gitu. Misalnya, 2 kali 4. selain 2 kali 4, oke 2 kali 4. Selain 2 kali 4? 1 kali 8. 1 kali 8. Setelah itu ada lagi. Masih ada nggak? Tidak ada, Bu. Ini dibalik-balik aja ya, 8 kali 1 sama aja, 4 kali 2. Nah, ini yang dimaksud kalau kita pakai faktor persekutuan, kan ini bilangannya nih 8. Kalau pakai faktor persekutuan, ya sudah kita masukin aja, berarti itu faktor yang mungkin dari 8 itu adalah 1, 2, 8, dan 4. Nah, kalau misalnya 12. 1 kali 12. Berarti ada 1. Setelah itu? 2 kali 6. 2 ada. 3 kali 4. Ya. 4 ada, 6 ada. Sudah ada lagi? Dua belas ya terakhir. Dan seterusnya. Nggak, kalau 12 sampai 12 aja. Maaf. Nah, kalau sudah seperti ini, kalau sudah ketemu faktor yang mungkin dari 8, kemudian faktor yang mungkin dari 12, kita cari sama seperti tadi, yaitu adalah angka yang sama, itu ada angka berapa saja di sini? Ini dan ini, yang sama ada angka berapa saja? 1, 2, 4. Sudah ya? Nah, kan kalau KPK tadi itu kan dia kelipatan persekutuan terkecil. Nah, kalau misalnya kalau ini yang ditanya KPK, artinya berapa KPK-nya? Kalau yang ditanya KPK, kelipatan persekutuan terkecil dari 8 dan 12, berapa KPK-nya? Kalau sudah ketemu seperti ini. Berapa anak-anak? Ayo. Kok sudah lupa? Berapa, Wanda? KPK.
Kelipatan persekutuan terkecil. 3. Sifat. Berapa, Siti? 3, Bu. Kok 3? 3 kan hanya ada di 12. Di 8, faktor yang memungkinkan dari 8 tidak ada angka 3. Adanya 1, 2, 8, dan 4. Kan tadi kita sudah ketemu nih. Kelipatan persekutuannya itu yang sama. Itu adalah 1, 2, 4. Jadi 1 di sini juga ada, di sini juga ada. Kita sudah ketemu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau misalnya yang ditanyakan KPK, itu KPK-nya berapa? 12. Oh, 12. Kenapa 12? Nggak tahu, Bu, kenapa. Belum paham ya? Kan 12 hanya ada di sini, di bawah. Di atas nggak ada 12-nya. Terus jawabannya apa, Bu? Jadi fokus aja ke ini nih yang sudah kita cari nih. Yang sama-sama ada di kedua bilangan. Ada 1, 2, dan 4. Kalau yang ditanya KPK itu artinya nilai terbesar atau terkecil? Kelipatan persekutuan Kecil. terkecil artinya berapa? 1. Iya, berarti kan KPK dari 8 dan 12 adalah 1. Jadi diingat-ingat ya, kalau kita pakai, ini kan kita pakainya kan tadi mencari KPK itu bisa pakai faktor persekutuan, bisa juga pakai faktor faktorisasi prima. Nah, kalau prima kan tadi kalau misalnya ada bilangan yang sama, kita pilih bilangan yang terbesar kan. Nah, kalau kita pakai faktor persekutuan, kalau sudah ketemu bilangan yang sama seperti ini, itu kita tetap ambilnya yang terkecil karena kelipatan persekutuan terkecil yaitu adalah 1. Nah, itu kalau untuk KPK. Ini terbesar kalau misalnya pakai. Nah, sekarang kalau misalnya yang ditanya itu FPB. Berarti berapa FPB-nya dari 8 dan FPB dari bilangan 8 dan 12? FPB-nya 8. Berapa? 8. Kok 8? 2 kali 4. 2 kali 4. Oh, jadi belum paham ya. Oke. Kalau sudah waktunya. Iya, maaf. Nasna. Lagi ya. Nah, kalau sudah seperti ini ya, kalau misalnya sudah seperti ini, nah jadi jangan samakan ketika kalian mencari FEB atau KPK itu antara faktorisasi prima dan faktor persekutuan itu beda. Kalau misalnya faktor persekutuan itu kita nggak perlu mengkalikan lagi, Wanda. Jadi kita nggak harus mengkalikan seperti faktorisasi prima. Nah, kalau di sini tuh kalau sudah ketemu angka yang sama, kita tinggal lihat saja yang paling kecil yang mana, yang paling besar yang mana. Kalau misalnya ditanya FPB ya berarti yang paling besar berapa nih? 4. 4. Langsung aja. Kecuali kalau misalnya kita pakainya faktorisasi prima. Nah, itu baru kita kita masukin dulu angka-angkanya, kemudian kita pilih juga gitu kan. Kalau misalnya ada yang sama, kita pilih angka yang terbesar. Kalau untuk KPK, kalau untuk FEB kita cari angka terkecil. Nah, itu ya. Oke, karena waktunya sudah habis, kita belum sempat coba latihan ya. Jadi ini anak-anak coba saja di rumah ya. Soalnya untuk FPB ini. Nah, oke. Sekarang kita ingat kembali, kita rangkum kembali tadi pembelajaran kita hari ini, yaitu adalah KPK dan FPB. Diingatkan lagi, KPK itu adalah kelipatan persekutuan. Kelipatan persekutuan adalah nilai kelipatan yang sama. Nilai yang sama dari dua bilangan atau lebih. Itu untuk kelipatan persekutuan. Kalau yang ditanya kelipatan persekutuan terkecil, itu artinya adalah kelipatan persekutuan dua atau lebih bilangan, yaitu adalah nilai terkecil. Jadi KPK itu adalah nilai terkecil dari kelipatan persekutuan dua atau lebih bilangan.
Nah, kalau faktor persekutuan itu adalah faktor yang sama dari dua bilangan atau lebih. Kalau yang ditanya itu FPB, berarti FPB adalah nilai terbesar dari faktor persekutuan dua atau lebih bilangan. Nah, oke, sebelum Ibu akhiri, ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Cukup ya? Tidak ada, Bu. Oh ya, jadi sudah tidak sabar mau pulang ya? Oke, ini tugas di rumahnya. Tolong kerjakan soal latihan pada halaman 71. Oke, nah untuk pertemuan selanjutnya kita akan membahas tentang aproksimasi. Jangan lupa anak-anak membaca bab aproksimasi pada buku matematika kelas 4 ya. Supaya nanti ketika besok sudah sedikit nyambung dengan pembelajaran yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Baik, sekian pembelajaran hari ini. Pada ketua kelas, silakan untuk memimpin doa, Siti Hajar. Iya Bu, baik teman-teman. Sekian. Gimana sih? Baik teman-teman, mari kita tutup dengan berhamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Baik teman-teman, karena di hari ini yang tampil alhamdulillah ada 2 orang yang tidak tampil hari ini adalah Vira Deswita. Hanya Vira Deswita ya. Oke, terima kasih teman-teman untuk partisipasinya. Dikembalikan kepada Ustadz Alfi. Ya, oke, baik. Di stop dulu ini ya, screen sharingnya. Ini Hasnah, silakan di stop dulu screen sharing. Belum bisa. Sudah, Ustadz. Oh ya, oke. Ya, baik. Oke, hari ini cuma 2 ya. Saya sedang merapikan kembali ini ya, assignment di GCR untuk para observer. Nah, observer suara saya gimana? Bagus atau putus-putus nih? Bagus, Ustadz. Jelas. Bagus ya, ini cuman presentasinya kok lama ininya ya. Saya sudah stop presentasi tapi masih muncul aja nih. Oke, ya. Jadi untuk tugas di GCR sedang saya rapikan kembali. Itu ada beberapa pekan saya lupa membuat ini ya, lupa membuat tugasnya. Jadi nanti saya rapikan kembali tugasnya khusus untuk observer ya. Jadi setiap pekan itu ada tugas untuk 6 orang observer baik dari kelompok 1 maupun kelompok 2. Nah, silakan observer-observer yang belum mengirim hasil observasinya segera dilengkapi ya. Untuk video micro teachingnya sendiri kan ada di YouTube saya. Jadi bagi yang waktu itu misalnya observernya tidak hadir, tetap saya tunggu walaupun telat, tetap saya tunggu hasil observasinya dan dikirim ke GCR. Gitu ya. Nah, untuk pekan ini masuk ke pekan ke-12 ya, hitungannya pekan ke-12. Jadi kita mengikuti pekannya bukan pekan pertemuan, tapi mengikuti pekan pembelajaran secara keseluruhan. Karena kita tidak ada UTS atau UAS, atau UTS dan UASnya kita
include sebagai praktek micro teaching juga, maka pertemuan kita ada dari pekan pertama sampai pekan ke-12. Nah, untuk praktek pertama kali kita mulai di pekan ke-4. Untuk hari ini berarti pengumpulan formnya pekan ke-12. Nah, nanti berarti yang pekan-pekan sebelumnya akan saya rapikan lagi. Silakan yang tugasnya masih belum selesai mengumpulkan observer, mengumpulkan lembar observer dilengkapi. Gitu. Ada yang mau ditanyakan? Berarti minggu ini pekan 12 ya Ustadz? Ya, pekan yang sekarang ini, hari ini masuk ke pekan 12. Oke, baik Ustadz. Saya sudah membuat setiap pekan itu yang dapat tugas hanya 6 orang observer saja. Jadi yang lain enggak. Yang tidak tugas sebagai observer itu tidak akan ada assignment di GCR-nya dia. Jadi masing-masing tinggal melihat GCR masing-masing saja. Masih tugas apa yang tugas pekan keberapa yang dia belum mengirim hasil observasinya. Ingat, observasinya jangan tembak ya. Jika misalnya memang waktu itu nggak hadir, lihat ke YouTube saya. Jadi bisa menilai dengan objektif di situ. Oke, baik, kita cukupkan micro teaching kita pada hari ini dengan berhamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih Ustaz, terima kasih teman-teman.